Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Bulan puasa adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Untuk itu, mari di bulan Ramadan ini kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena belum tentu untuk bulan Ramadan yang akan datang itu kita bisa menikmatinya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Amaliyah sunnah yang ada di bulan Ramadan ini banyak sekali. Ada beberapa hal yang dapat kami jelaskan yang berkaitan dengan amaliyah sunnah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan. Untuk bulan-bulan selanjutnya, bulan-bulan yang lain selain Ramadan, tidak ada yang namanya sholat sunnah tarawih. Makanya sholat tarawih ini marilah kita laksanakan setiap malam bersama imam di masjid, ataupun kalau terpaksa kita sholat tarawih di rumah. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang ikut sholat tarawih bersama imam, maka dicatat baginya amalan seperti mengamalkan amalan semalam suntuk. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Sholat tarawih ini adalah sholat yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis juga dijelaskan bahwa barang siapa yang menjalankan qiyamul Ramadan karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya, dosa-dosa kecil dalam hal ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Untuk amaliyah sunnah Ramadan selanjutnya yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini juga pahalanya sangat luar biasa. Amalan yang akan kita bawa di akhirat nanti setelah sholat itu adalah yang dapat membantu kita. Itu adalah Al-Quran dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, insya Allah keberkahan akan sangat luar biasa yang akan kita terima. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Untuk amaliyah sunnah di bulan Ramadan selanjutnya yaitu sholat tahajud dan sholat hajat. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan setelah sholat isya, kemudian setelah kita bangun tidur. Yang lebih utama adalah sepertiga malam. Dengan sholat tahajud itu kita akan mendapatkan ketenangan batin dengan
meminta ampun kepada Allah, dengan memohon kepada Allah agar kita diberi ketenangan. Insya Allah apa yang kita inginkan, ketenangan hidup, itu akan kita lalui. Kemudian ditambah dengan sholat hajat. Insya Allah apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau bisa, khususnya pada bulan Ramadan, pada malam-malam Ramadan, itu selain sholat taraweh, kita juga melaksanakan sholat tahajud ditambah dengan sholat hajat. Insya Allah apa yang ada dalam keinginan kita, yang ada dalam hati kita, ingin mendapatkan keberkahan hidup, ingin hati kita tenang, kemudian anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, ataukah kita mendapatkan rezeki yang berkah, insya Allah akan terkabulkan. Hadirin pemirsa rahimakumullah, amalia sunnah selanjutnya yaitu sedekah. Sedekah itu pahalanya juga sangat luar biasa, apalagi kalau dilakukan pada bulan Ramadan. Ada sebagian ulama yang mengatakan sedekah yang paling utama itu adalah sedekah di waktu subuh. Mengapa di waktu subuh? Karena di waktu subuh ada 2 malaikat yang berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfiqon kholakon. Ya Allah, berikanlah ganti dan keberkahan bagi orang yang berinfak. Untuk itu, sedekah di waktu subuh, mungkin saat ke masjid, ya, dengan sedikit uang yang kita sisihkan, kita masukkan kotak amal ataupun yang lain. Kemudian sedekah yang juga tidak sedikit pahalanya, yaitu memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa. Kemudian sedekah untuk fakir miskin, sedekah untuk anak-anak yatim. Kalau kita sedekahkan pada bulan Ramadan, insya Allah pahalanya juga sangat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rezeki yang kita terima dari Allah, sebagian kita sedekahkan, itu nanti akan kembali kepada diri kita yang kita nikmati nanti di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa rahimakumullah, untuk amalia sunnah selanjutnya yaitu mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu juga hanya ada di bulan Ramadan. Banyak hadis yang menjelaskan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Makanya untuk keimanan kita tingkatkan lebih-lebih di 10 akhir bulan Ramadan. Dan khususnya di malam-malam ganjil. Namun begitu bukan berarti kita hanya beribadah pada malam ganjil 10 akhir saja. Tetapi maksudnya adalah kita lebih tingkatkan lagi. Ya, mungkin untuk 24 jam satu hari yang diberikan oleh Allah. Mungkin untuk tidurnya mungkin hanya porsinya hanya sedikit. Kita perbanyak dengan amalan-amalan sunnah yang tadi sudah saya jelaskan, yang insya Allah akan mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Amalia sunnah selanjutnya ini adalah memperbanyak zikir, berdoa dan istighfar.
setiap habis sholat, lebih utama itu jangan langsung berdiri, ya. Kita bermunajat dulu kepada Allah, berzikir, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca zikir, gitu ya. Kemudian berdoa, banyak beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan limpahan berkah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya setelah sholat, tetapi di mana saja, kapan saja, gitu ya. Kita selalu berzikir dan beristighfar. Misalnya kalau kita naik kendaraan, naik sepeda motor atau naik mobil misalnya. Kalau ada kesempatan-kesempatan daripada melamun, kita manfaatkan untuk berzikir, beristighfar, gitu ya. Mungkin bisa dengan dilakukan. Ya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terus itu beristighfar dan beristighfar terus sampai mungkin 10 kilo itu ya, naik sepeda motor tidak akan terasa, itu ya. Hadirin pemirsa rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya banyak sekali amaliyah-amaliyah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.